Ines Gonzalez, wanita yang mengaku punya anak dari Sirajudin Mahmud, suami Zaskia Gotik, akhirnya muncul ke hadapan publik. Ines mengaku dicampakkan Sirajudin dalam keadaan hamil. Lantaran Sirajudin mendadak ngebet ingin menikahi Gotik yang hadir belakangan di hati pengusaha asal Balikpapan itu. Tapi mengaku baru sekarang Ines menuntut pertanggungjawaban Sirajudin. Benarkah pernikahan Sirajudin dan Gotik yang digelar secara tertutup April 2020 lalu untuk menghindari kehadiran tamu yang tak diundang, yaitu Ines? Mengapa Sirajudin dan Gotik terkesan takut mengklarifikasi semua tudingan Ines? Lalu, apa kata Abah Sosi dan juga Emak Jumainah, orang tua Gotik, terkait menantu kebanggaan mereka, Sirajudin Mahmud, yang dituding punya anak dari wanita lain? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta mengejutkan di balik rumah tangga Sirajudin Mahmud dan Zaskia Gotik yang terusik oleh kehadiran Ines Gonzalez. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Di tengah persiapan menanti anak kedua yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki, kebahagiaan Zaskia Gotik justru terusik oleh kehadiran wanita dari masa lalu suaminya Sirajudin Mahmud, yaitu Ines Gonzalez. Bak petir di siang bolong, Ines mengaku punya anak laki-laki dari hasil hubungannya dengan Sirajudin. Sempat beredar desas-desus, Ines dan Sirajudin menjalin cinta terlarang saat Sirajudin sudah terikat pernikahan dengan Gotik. Tapi kemudian hal itu dibantah keras oleh Ines. Dancer berdarah Batak yang tinggal di Yogyakarta itu mengaku menjalin hubungan dengan Sirajudin saat Sirajudin masih berstatus duda. Saya Vera Nusiliana dari Yogyakarta. Jadi di tahun 2019 saya dikenalkan oleh seorang teman. Beliau ini bilang nanti saya kenalkan dengan seorang teman yang muda gitu. Jadi saya bersedia dikenalkan waktu itu. Jadi tahun 2019 atau 2020 awal si Ines ini seperti saya bilang tadi nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya. Dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Bang, aku sudah punya anak. Dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Lah, kok bisa? Iya bang. Waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin. Mereka pulang bareng segala macamnya. Dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Sebelum. Nggak ada. Saya juga kan menyampaikan kronologinya itu kan sebelum. Ya, jadi kalau ada berita yang seperti itu, saya kira sumbernya nggak kredibel tuh. Kejadiannya tahun berapa, Bang? Apanya? Kejadiannya tersebut 2000. Pernikahan siapa? Ini belum ada menikah ya. Mereka berhubungan itu akhir 2019. Saya rasa urusan saya pribadi kan bukan dengan si istri ini ya Mas. Urusan saya dengan ayah biologis anak saya. Karena selama ini yang saya cari kan pertanggungjawaban seperti apa yang dia mau tunjukkan kepada anak ini gitu. Aku tidak mau menyalahkan perempuan, salah satu perempuannya ya mungkin yang korban yang sekarang lagi lagi memperjuangkan, katanya kan lagi memperjuangkan hak untuk anaknya. Ya monggo silakan aja kalau memang sedang berjuang untuk anaknya, tapi sesuai prosedur yang pasti di jalan yang benar. Jangan sampai ketika kamu mau mau merasa aku ini harus mendapat keadilan tapi menutup mata untuk
kezoliman yang lain. Maksudnya dilihat kalau sekarang itu posisinya mungkin dia udah ada istrinya, udah ada anaknya yang mentalnya harus dijaga gitu kan. Jadi dengan dia keluar seperti ini pun dia juga udah harus siap dengan mental anaknya. Kasihan nanti anaknya juga yang sekarang kan udah tumbuh berapa tahun aku nggak tahu ya. Ya, barangkali netizen bereaksi terlalu keras hingga menyebut Ines sebagai pelakor. Padahal Ines lebih dulu hadir di hati Sirajudin, baru kemudian Gotik. Dan sebutan perebut suami orang juga tidak tepat karena tak ada yang direbut Ines dari Gotik. Malah Ines mengklaim kehadiran Gotiklah yang membuat Sirajudin meninggalkannya dalam keadaan hamil muda. Waktu itu saya merasa nggak ada masalah karena kan saya tidak sedang mengganggu suami orang seperti yang diberitakan. Secara saya hamil kemudian ditinggal, dia menikah dengan orang lain. Saya hamil duluan, kemudian dia menikah. Jadi ketika saya dekat berhubungan dengan dia, statusnya duda. Ya, kalau melihat dari wajahnya memang itu yang nggak biasa. Dalam artian tidak biasa itu lebih terlihat orangnya sangat tidak nyaman untuk menyampaikan berita ini ya. Melihat dari sudut-sudut bibirnya itu, nah itu cenderung lebih ke bawah, jadi seperti ngarahnya sedih ya. Dan di Instagram, di video di Instagram itu tunjukin bahwa dia naikin volume suaranya, terus kemudian kecepatan suaranya jauh lebih bertambah gitu. Dan biasanya kalau orang yang seperti itu kan sebenarnya secara umum bisa menunjukkan tingkat intensitas emosi yang meningkat. Demi seorang Zaskia Gotik yang dikenal sebagai pedangdut papan atas, pemilik goyang itik non-fenomenal, Sirajudin seolah rela melakukan apa saja. Namun pernikahan mereka yang digelar secara tertutup pada April 2020 silam dikait-kaitkan dengan kondisi Ines saat itu yang tengah pontang-panting mencari Sirajudin untuk meminta pertanggungjawaban dari pengusaha yang telah menghamilinya. Benarkah Gotik dan Sirajudin menggelar resepsi nikah serba tertutup untuk menghindari kedatangan tamu tak diundang, yaitu Ines? Kepada awak media, Gotik dan Sirajudin menyampaikan alibi kuat bahwa pandemi corona yang mewabah tahun 2020 tak memungkinkan mereka untuk menghelat pernikahan secara besar-besaran. Namun benarkah saat menikah dengan Sirajudin, Gotik tak tahu masa lalu suaminya? Yang pasti, seperti inilah tanggapan sejumlah selebriti yang pernah mendengarkan curhat Gotik terkait keputusannya yang cukup mendadak menerima lamaran Sirajudin. Aku support untuk Gotik karena dia juga akan berada di depan seperti aku menjaga anak-anaknya dia gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa sama anaknya itu akan sangat sensitif ke depannya. Kalau dengar itu ya udah jangan dipikirin lah, yang pasti teteh harus tetap bahagia, walaupun bahagia itu datang dari mana aja kan kita nggak pernah tahu. Yang penting tetap semangat. Gosip di luar sana mah ya biarin aja, tetap berkarya. Semoga Teh Gotik juga tetap sehat dengan babynya gitu. Kalau aku sih nggak kenal ya, cuman kayak dulu tuh kayak pernah dengar-dengar aja, karena kan memang mantan suami dari teman aku juga, iya, email. Jadi belum pernah ketemu, tapi ya dengar juga kan dia pengusaha ya, pengusaha muda gitu kan. Dan memang bukan terkaya sih, kayak gak tergabung ya dalam suatu komunitas kan, cuman sebatas gitu aja. Yang aku tahu malah dia tuh sukses katanya, terus kayak banyak duitnya gitu kan, terus ya udah cuman gitu-gitu doang. Selebihnya aku nggak tahu, makanya pas nikah sama Gotik, oh berarti bagus dong nikah sama pengusaha muda gitu. Kalau itu aku no komen ya, masalah mengkhianati. Cuman kalau misalkan diambil dari pelajaran yang udah-udah, karena kan dia udah pernah menikah, terus punya anak, terus kan kayak nikah lagi sama Gotik, terus kan dulu pernah ada cerita nggak jelas, bukan jelas sih, kayak ada selisih juga kan antara kayak email dan Gotik. Nah itu aja kan kita bisa menyimpulkan ya kenapa bisa jadi masalah gitu kan di sekarang ini gitu kan. Berarti kan ada masalah yang belum terselesaikan. Nah untuk masalah ini aku nggak mau komen percaya atau nggak percaya, tapi kan biarkan masyarakat bisa menilai sendiri dari kejadian yang sudah tuh kayak gimana gitu. Kita bisa ya silakan menyimpulkan sendiri lah kalau itu mah. Ya, saat Gotik dan Sirajudin duduk sumringah di pelaminan, Ines justru menderita di Yogyakarta. Menurut Indra dan Sion Tarigan, kuasa hukumnya, kena mental parah
membuat Ines pulang ke kampung halamannya di Medan, lantas melahirkan putranya di sana. Sesekali Ines melihat kebahagiaan yang dipamerkan Gotik Sirajudin di media sosial sambil memeluk putranya yang tak berdosa. Berkat saran Indra Tarigan, Ines urung menghubungi Sirajudin. Terlebih saat ia melahirkan anak Sirajudin, Gotik lagi gencar-gencarnya memamerkan kehamilan anak pertama. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia, di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita adat Karo, Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan. Seperti itu. Nah, pas sampai melahirkan, si Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemuin lagi. Dan waktu itu saya sempat telepon ke Ramet, Ratu Meta. Gitu. Nanti ada saya tunjukin buktinya, chattingan saya sama Ratu Meta ada. Berarti sebenarnya Gotik dari 2020 udah tahu gitu ya? Ya kalau dia tahu, aku nggak tahu ya. Yang pasti ya di 2020 dua-duanya hamil. Ya intinya gini sih, kalau misalkan emang itu benar atau enggak, ya dibawa santai aja sih si tetehnya gitu. Dan kalau misalkan emang benar, misalkan gitu ya, misalkan benar gitu, itu kan sebelum terjadi pernikahan. Ya kalau misalkan emang benar-benar gitu ya, itu kan bagian tergantung si abangnya juga sih gitu, ditanggapin apa enggaknya gitu. Masalah beredar berita hoax kayak gitu. Tapi abang sebelumnya udah ketemu belum, Pak? Sama siapa? Sama Ines ini. Setelah kejadian ini? Iya. Belum, saya nggak mau ketemu. Melalui pesan lewat WhatsApp aja? Melalui pesan lewat WhatsApp sama telepon nangis-nangis. 1 tahun berlalu, ikatan cinta Gotik dan Sirajudin pun semakin kuat berkat kehadiran buah cinta mereka. Sementara di sisi lain, buah cinta Ines bersama Sirajudin pun mulai bertanya, mengapa teman-temannya punya laki-laki tinggi besar yang dipanggil papa? Yang lebih memiriskan hati Ines, semakin besar putranya semakin mirip dengan Sirajudin. Karena tak mau anaknya besar tumbuh tanpa tahu siapa ayah kandungnya, Ines pun nekat meminta pertanggungjawaban Sirajudin. Kalau mau pansos, tentu saja Ines akan melakukannya sejak dulu, bukan sekarang. Saya hanya berharap anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia ya. Di bagian yang terakhir lebih nunjukin ada dia sempat mengambil tisu gitu ya, terus kemudian juga narik nafas, terus walaupun tidak jelas terlihat apakah dia benar-benar menangis atau tidak gitu ya. Di part itu dia terlihat memang kemudian sudut matanya itu cenderung ke bawah, dan juga kalau kita dari ekspresi wajahnya ya dia memperlihatkan bagaimana dia kembali sangat tidak nyaman. Lalu benarkah Ines Gonzales adalah nama panggung dari Verano Siliana yang menggugat Sirajudin 17 miliar ke Pengadilan Negeri Cikarang? Mengapa Email Cahya Putri, mantan istri Sirajudin, mengecam aset properti yang dituntut Ines dari mantan suaminya?